pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Dan di riwayat lain itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW suka berpuasa di waktu Senin dan Kamis, karena beliau menyatakan, karena aku ingin kemudian laporanku ya, hari Senin dan Kamis itu kepada Allah dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi aku dilaporkan pada waktu hari Senin dan Kamis itu suka sekali puasa Senin Kamis, karena aku ingin kemudian dilaporkan dalam keadaan berpuasa pada hari Senin dan Kamis itu. Lalu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan diampuni. Jadi pintu surga itu dibuka hari Senin dan Kamis, lalu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan diampuni, kecuali seseorang yang bermusuhan antara dia dan saudaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, selanjutnya kita akan membahas tentang tempat tinggal terbaik di akhirat, tempat yang paling menyenangkan, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan yang berbeda jauh dari bahasan tentang neraka sebagai tempat tinggal yang terburuk. Di antara keyakinan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disepakati bahwa surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Jadi surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Di antara dalil-dalil atau nas-nas yang menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada, misalnya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, menjadi dalil dasar bahwa surga itu sudah ada. Ada banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang keberadaan surga itu. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita waktu Isra Mi'raj itu, beliau dalam hadis disebutkan, summa intalaka bi Jibril hatta na'tiya sidratal muntaha wa ghasyiha alwanun la adri ma hiya. Qala summa udkhiltul jannata fa idza fiha janabidul lu'lu'a wa idza tarabuha al-mis. Di antara cerita Nabi ketika Isra Mi'raj itu, beliau menyatakan, lalu Jibril membawaku pergi hingga kami tiba di Sidratil Muntaha. Lalu ia terselimuti warna-warna yang tidak aku ketahui apa saja itu, kata Nabi. Setelah itu aku masuk dalam surga, di sana terdapat kubah-kubah mutiara, tanahnya minyak kasturi. Ini diantara cerita Nabi bahwa beliau ketika Isra Mi'raj itu sudah masuk ke dalam surga itu, sehingga ini menjadi dalil bahwa surga itu sekarang sudah ada. Ada juga riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadat wal ashi. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah, wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Fa yuqalu hadza maq'aduka hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bila salah seorang dari kalian meninggal dunia, maka lalu kemudian diperlihatkan kepadanya pada waktu pagi dan sore hari di mana nanti tempat tinggalnya itu. Bila dia termasuk penghuni surga, dia termasuk penghuni surga, dan bila termasuk penghuni neraka, dia termasuk penghuni neraka. Dikatakan, inilah tempatmu hingga Allah membangkitkanmu pada hari kiamat. Jadi ini juga menjadi dasar dalil bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Jadi orang yang meninggal pada saat di alam barzah itu sudah diperlihatkan, ini tempatmu, ini tempatmu. Pagi dan sore diperlihatkan itu. Jadi mereka yang kemudian ahli surga merasa senang, tapi kalau diperlihatkan neraka, maka dia itu menjadi tersiksa, dan itu adalah bagian dari siksa kubur. Ya. Sudah diperlihatkan pagi dan sorenya itu. Ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, pada saat terjadi gerhana matahari, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, tiba-tiba kemudian beliau seperti mengambil sesuatu, maju ke depan seperti mengambil sesuatu, lalu kemudian mundur ke belakang. Itu pada saat beliau khutbah di waktu salat gerhana. Innas samsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum dzalika fafza'u ila shalah. Laqad ra'aitu fi maqami hadza kulla syai' wa'idtuhu hatta laqad ra'aitu uridu an akhudahu kitfam minal jannah hina ra'aitumuni ja'altu ataqaddam wa laqad ra'aitu jahannam ya'dimu ba'daha ba'da hina ra'aitumuni ta'akhartu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua dari sekian tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian ataupun kehidupan seseorang. Bila kalian melihatnya, segera tunaikan salat. Beliau bersabda, di tempatku ini aku melihat segala sesuatu yang dijanjikan untuk kalian, hingga aku berkeinginan memetik buah surga saat kalian melihatku maju ke depan. Aku juga melihat neraka jahanam saling menghancurkan satu sama lainnya saat kalian melihatku mundur. Jadi di dalam riwayat ini dikatakan pada waktu Rasulullah SAW itu khutbah gerhana itu, kelihatan suatu saat tiba-tiba maju beliau seperti mau mengambil sesuatu, lalu kemudian mundur. Lalu diceritakan di sini, pada waktu aku melakukan itu aku melihat surga, sehingga aku ingin memetik surga, buah dari surga itu. Dan ketika aku mundur ke belakang karena aku melihat neraka itu saling menghancurkan, sehingga aku mundur ke belakang. Ini menunjukkan bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Dan di riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu ada tambahan falam ara mandaran kal yaumi qad aqta. Ya. Kata Nabi, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan sama sekali seperti saat itu. Jadi ketika melihat neraka itu, intinya surga dan neraka itu sudah ada ya. Jadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa surga dan neraka itu sudah ada. Hanya kelompok Qadariyah ya, Qadariyah dan Mu'tazilah lah yang mengingkari bahwa surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Jadi kelompok Qadariyah dan Mu'tazilah saja yang mengingkari bahwa surga dan neraka itu sudah ada saat ini. Mereka mengingkari itu. Kemudian riwayat dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam majlisan wasafa fihi al-jannah hatta intaha summa qala sallallahu alaihi wasallam fi akhiri hadisihi fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar summa iktara hadhihi al-ayah
tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi itu berkata, aku menyaksikan majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana beliau lalu menggambarkan surga sampai tuntas, dan di akhir penutupan penjelasannya tentang surga beliau bersabda, di dalam surga itu terdapat apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tidak pernah terlintas di benak manusia. Lalu kemudian beliau membaca ayat tatajafa fi junubihim itu tadi. Jadi lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang mata, sebagai balasan bagi mereka atas yang mereka kerjakan. Itu yang dibaca Quran surat As-Sajdah ayat 15 sampai 16. Ini riwayat hadis riwayat Muslim 2824. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kita lalu melanjutkan tentang pintu-pintu surga. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa pintu-pintu surga itu dibuka di dua waktu. Yang pertama adalah hari Senin dan hari Kamis setiap pekan. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis wa yughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna fa yuqalu anziru hadaini hatta yastaliha anziru hadaini hatta yastaliha andiru hada ini hatta yastaliha. Rawahu Muslim. Pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis, dan di riwayat lain itulah kenapa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka berpuasa di waktu Senin dan Kamis, karena beliau menyatakan, karena aku ingin kemudian laporanku ya, hari Senin dan Kamis itu kepada Allah dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi aku dilaporkan pada waktu hari Senin dan Kamis itu, suka sekali puasa Senin Kamis, karena aku ingin kemudian dilaporkan dalam keadaan berpuasa pada hari Senin dan Kamis itu. Lalu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia akan diampuni. Jadi pintu surga itu dibuka hari Senin dan Kamis, lalu setiap hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan diampuni, kecuali seseorang yang bermusuhan antara dia dan saudaranya, dan dikatakan kepada mereka, tahanlah dua orang ini sehingga keduanya saling menyapa. Tahan orang ini, tidak dapat ampunan, tidak dapat ampunan. 3 kali kemudian disebutkan di situ bahwa tahan dua orang ini sehingga keduanya saling menyapa. Jadi tidak dapat ampunan ketika dia pun baik dan tidak menyekutukan Allah, kecuali memang orang-orang yang bermusuh-musuhan. Nah, ini sebagai sebuah kerugian teologis gitu ya. Saya sebut kerugian teologis orang yang bermusuh-musuhan itu, dia akan tertahan untuk dapat ampunan sebagai syarat bisa masuk surga, itu adalah tidak bermusuh-musuhan. Jadi surga itu terbuka pintunya, memberi kesempatan kepada hamba-hamba Allah dalam melakukan amal saleh yang terjaga. Juga ada dalil, ini dalil yang pertama ya, tentang pintu-pintu surga itu, bahwa setiap bulan Ramadan dalam setahun itu kita sudah sering dengar kalau sudah Ramadan itu hadis yang sudah masyhur riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa suffidatis syayatin.
Kalau sudah Ramadan itu tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi ini merupakan dalil bahwa surga dan neraka itu sudah ada dan memiliki pintu-pintu. Qadi bin Iyad itu menjelaskan hadis ini secara zahir dan hakiki. Pertama menjelaskan bahwa pertanda bagi malaikat tentang masuknya bulan mulia, bulan Ramadan. Lalu beliau sebutkan isyarat banyaknya pahala dan ampunan. Pintu surga terbuka bermakna ungkapan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan seluas-luasnya bagi hamba-hambanya untuk menjalankan berbagai ketaatan yang menjadi salah satu sebab masuk ke surga. Jadi surga itu sudah ada dan memiliki pintu-pintu. Di dalam beberapa hadis disebutkan surga itu memiliki 8 pintu. Di antara dalilnya adalah pertama riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin tawadda'a fa ahsanal wudu summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu samaniyata abwabil jannah yadkhulu min ayyihi sa'a." Tidaklah seorang dari kalian berwudu lalu wudu dengan sempurna, setelah itu lalu kemudian berdoa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ketika dia sudah berdoa itu, maka melainkan ke-8 pintu surga akan dibukakan untuknya. Dia masuk melalui pintu manapun seperti yang dia mau. Hadis riwayat Muslim. Jadi dalam hadis ini disebutkan siapa orang yang wudu lalu sempurna wudunya, lalu setelah wudu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu kalau sudah baca itu, maka Allah menyatakan dia akan diberikan kesempatan untuk masuk ke 8 pintu surga. Dari mana dia akan masuk? Ini menunjukkan bahwa surga itu punya 8 pintu. Kemudian riwayat Utbah bin Abdullah As-Sulami, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yutawaffa lahu salasatun minal walad lam yablughu al-khinsa illa talaqqawhu min abwabil jannah as-samaniyati min ayyiha sa'a dakhala." Tidaklah seorang muslim ditinggal mati 3 anaknya yang belum balik, melainkan mereka akan menjemputnya di 8 pintu surga. Dia masuk melalui pintu manapun yang dia suka. Jadi hadis ini menggambarkan tentang orang yang sabar. Bisa kita bayangkan orang yang sabar luar biasa ini. Dia punya ujian, musibah, anaknya sampai 3 kali meninggal di usia-usia belum balik. Maka kalau dia sabar dengan itu, dia akan dijemput di 8 pintu surga. Dia masuk melalui pintu manapun yang dia suka. Di riwayat Ibnu Majah. Jadi memang kesabaran yang luar biasa ini. Seorang perempuan, seorang istri, anaknya meninggal di usia-usia seperti itu, 1 anak saja sudah bisa membuat dia depresi luar biasa. Apalagi sampai 3 kali mengalami itu dan dia bersabar. Nah, balasan seorang perempuan atau orang tua yang bersabar dengan anaknya yang meninggal di posisi-posisi seperti itu dia akan dijemput oleh malaikat kalau dia sabar dari 8 pintu itu. Silakan masuk mana saja. Jadi satu sisi itu berbicara tentang sabar, nilai sabar. Di sisi lain juga berbicara bahwa surga itu punya 8 pintu itu. Nah, pintu-pintu surga itu antara lain, pertama didasarkan hadis
riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya abdallah hadza khair, faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakar radhiyallahu an, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ma'ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha. Qala na'am wa arju an takuna minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menginfakkan dua benda sepasang, sepasang di jalan Allah, dia dipanggil melalui pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, pintu ini lebih baik. Bila termasuk ahli salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Bila termasuk ahli jihad, akan dipanggil dari pintu jihad. Bila termasuk ahli puasa, dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Dan bila termasuk ahli sedekah, akan dipanggil dari pintu ahli sedekah. Abu Bakar lalu kemudian berkata, ayah dan ibuku sebagai tebusan untukmu ya Rasulullah, bisakah ada seorang hamba yang kemudian dipanggil dari semua pintu itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, iya ada hamba yang begitu, dan aku berharap semoga engkau termasuk salah satunya. Hadis muttafaq alaih. Jadi di dalam hadis riwayat Abu Hurairah ini sudah dijelaskan ada pintu-pintu surga itu. Pertama pintu ahli sholat, kemudian yang kedua pintu ahli jihad, yang ketiga pintu ahli puasa, dan yang keempat pintu ahli sedekah. Jadi kalau ahli itu artinya adalah dominan. Jadi bukan berarti orang yang ahli sholat lalu tidak puasa, tidak zakat, bukan, tetapi dominan. Jadi ahlu itu adalah dominan. Semua amal dia lakukan, tapi orang melihat dan mengenalnya itu dominannya itu. Jadi ahli sholat akan masuk dari pintu ahli sholat, ahli jihad akan masuk dari pintu ahli jihad, ahli puasa akan masuk dari pintu Ar-Rayyan, dan ahli sedekah maka dia kemudian akan masuk dari pintu ahli sedekah. Ini sudah 4 disebutkan. Jadi bisalah kemudian bapak dan ibu, engkau masuk ahli apa dia? Masuk ahli sholat kah? Ahli jihad kah? Ahli puasa kah? Ahli sedekah? Nanti kalau bahasan tentang ahli puasa itu kan ada kajian secara kuantitatif, ada kualitatif. Secara kuantitatif memang sering puasa. Jadi kalau puasa, semua puasa wajib dan puasa sunnah itu hampir dalam setahun itu hitungannya dia puasa 6 bulan 6 hari dari berbagai macam puasa itu. Yang rajin puasa Senin Kamis, terus salat puasa wajib itu ada yang 4 bulan hitungannya dalam setahun, 4 bulan 4 hari. Ada yang puasa wajib dengan puasa 3 hari per bulan, itu hitungannya bisa 2 bulan 8 hari. Nah nanti yang masuk ahli itu mana? Misalnya itu dalam ahli puasa, ahli sholat, yang kedua ahli jihad, yang ketiga ahli puasa, yang keempat ahli sedekah. Jadi kalau ahli itu yang dominan. Orang yang ahli sedekah bukan berarti tidak sholat. Dia mungkin diberikan rezeki Allah, kaya, dia rajin sedekah, tapi ya dia sholat, dia zakat, cuma dominannya itu ahlu. Pintu kelima itu, pintu surga yang kelima itu adalah pintu Al-Aiman ya. Jadi pintu Al-Aiman ini adalah pintu bagi orang-orang yang tidak dihisab. Jadi dia masuk surga tanpa hisab. Ya Muhammad adkhilil jannah min ummatika man la hisab alaihi minal babil aiman, minal babil aiman min abwabil jannah wa hum suraka'un nas fim siwa dzalika minal abwab. Jadi dalam hadis qudsi itu disebutkan, ya Muhammad perintahkan umatmu
yang tidak dihisap untuk masuk ke dalam surga melalui pintu Al-Aiman, yang merupakan satu di antara pintu-pintu surga, sedangkan pintu-pintu yang lain diperuntukkan bagi semua orang. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi pintu kelima surga itu adalah pintu Al-Aiman namanya, pintu bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisap. Nanti akan kita bahas khusus tentang ini. Kalau termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisap, ini ada kajian khusus nanti, khusus pintu Al-Aiman ini. Makanya salah satu doa kita itu paling tidak adalah memohon kepada Allah kita termasuk orang yang dihisap dengan ringan. Jadi di antara doa-doa kita waktu sujud adalah berdoa setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firdi. Di sujud kita di antaranya berdoa. Ada banyak bacaan doa untuk memperlama sujud kita itu. Salah satu di antaranya adalah Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisaplah aku nanti dengan hisap yang ringan. Jadi kalau tidak sampai yakin masuk pintu surga tanpa hisap ini, minimal kita berdoa kepada Allah termasuk hamba Allah yang dihisap secara ringan. Jadi kalau hisap ringan itu seperti al-arad katanya dalam hadis. Al-arad itu ditampakkan. Allah memberitahu ini dosamu, ini yang kamu lakukan, dan kita mengakui, tapi lalu kemudian Allah sudah masuk surga tetap. Itu dengan rahmatnya Allah kita dihisap dengan ringan, ditampakkan semua yang kita lakukan dan kita akui itu dosa-dosa itu, lalu kemudian dengan rahmat Allah kemudian memerintahkan kita untuk tetap masuk surga. Itu hisap yang ringan. Maka salah satu di antara doanya adalah Allahumma hasibni hisabai yasira. Memohon kepada Allah kita termasuk hamba Allah yang dihisap secara ringan itu. Nah, pintu yang keenam itu adalah pintu untuk orang-orang yang suka bisa menahan marah dan suka memaafkan, ya. Jadi ini kesabaran tingkat tinggi. Jadi dalam ayat Al-Quran itu wal kadiminal ghaid wal afina anin nas. Jadi khusus pintu orang-orang yang suka bisa nahan marah dan memaafkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika ada orang yang meminta nasihat, la taghdab. La taghdab. 3 kali Rasulullah menyebut itu, la taghdab walakal jannah. Jangan suka marah, jangan suka marah. Kamu dapat surga. Ada juga dalam hadis disebutkan inna lillahi baban fil jannati la yadkhuluhu illa man afa an mudlamatin. Sesungguhnya Allah memiliki pintu-pintu di surga, tidaklah masuk melalui pintu itu kecuali orang-orang yang memaafkan kezaliman. Ya, di riwayat lain tersebut siapa yang suka memaafkan berdiri dan masuk pintu itu. Nah, jadi pintu yang keenam ini khusus bagi orang-orang yang tidak suka marah dan suka memaafkan. Saya sering menggambarkan itu dalam satu RT, dalam satu komunitas, dalam satu kumpulan, pasti Pak ditemui ada orang-orang yang bermaaf ngenyem nengeneng. Tidak seperti kita, disalahin dikit, siapa? Tak tahu kan kok boleh. Itu kadang-kadang ini. Nah, orang-orang kayak gini tidak bisa masuk pintu itu. Tidak bisa. Sedikit-sedikit apa? Perlu tahu engkau, tak tahu kan engkau. Nah, itu tidak bisa dah masuk pintu ini. Tapi ada orang-orang yang di dalam satu komunitas apa ngenyem, berius ngenyem, coko ngenyem. Nah, ini orang-orang yang begini ibadahnya bagus, ya suka tidak marah, suka memaafkan. Itu nanti Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan siapa yang waktu di dunia seperti itu tuh, maka lalu kemudian mereka berdiri semua, berdiri lalu masuk pintu. Setelah itu selesai, di stop dah. Jadi yang kita yang suka tak tahu kan kok ya apa, itu tidak bisa masuk pintu ini ya. Ini pintu khusus yang bisa menahan marah dan memaafkan. Pintu yang ketujuh itu menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah pintu haji ya, yang kemudian berhasil dalam hajinya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Nah, ini sering kita dengar ya. Kemudian pintu yang ke-8 itu berbeda pendapat ulama. Kalau Imam An-Nawawi itu menyatakan adalah
pintu orang yang bertaubat. Ada juga yang menyebut Imam At-Tirmizi itu adalah pintu ahli zikir. Jadi kalau kita kemudian melihat pendapat para ulama itu, jadi pertama itu adalah ahli sholat, pintu surga itu adalah ahli sholat. Kemudian yang kedua adalah ahli jihad. Tentu yang dimaksud ahli jihad ini kalau kita korelasikan dengan hadis Nabi, jihadnya juga harus ikhlas, ya, karena ada dalam satu riwayat itu disebutkan bahwa nanti di akhirat akan ada 3 kelompok manusia yang diseret ke neraka, padahal tampakannya mereka melakukan 3 amal penting. Satu diantaranya adalah dia itu berperang, tetapi ternyata perang yang dia lakukan, jihad yang dia lakukan tidak karena Allah, dia hanya ingin disebut sebagai seorang pemberani. Begitu juga dalam hadis itu disebutkan bahwa ada orang yang dia melakukan sedekah, tampakannya dia suka bersedekah, tapi kemudian diseret ke neraka oleh Allah karena ternyata dia hanya ingin disebut sebagai seorang dermawan. Bahkan ada seorang yang membaca Al-Quran, kemudian dia berilmu, tapi ternyata bacaan Qurannya itu hanya ingin biar disebut sebagai seorang qari dan disebut sebagai seorang alim, seorang ulama. Jadi hal-hal yang membuat tidak ikhlas itulah kemudian justru 3 amal yang tampakannya luar biasa ini justru diseret ke neraka. Sehingga ketika Abu Hurairah itu ditanya tentang hadis Nabi yang paling kamu ingat, itu sempat pingsan. Ada juga Muawiyah ditanya begitu juga sempat pingsan. Ternyata hadis yang dimaksud itu adalah tentang 3 amal ini. Artinya bayangkan itu amal orang berilmu, orang baca Quran, lalu jihad, lalu bersedekah. Itu adalah amal-amal utama. Tapi kemudian justru karena tidak ikhlasnya karena Allah, lalu justru dijadikan diseret ke neraka. Bahkan oleh Syekh Mahir As-Sufi itu dalam kitabnya disebutkan ketika menjelaskan tentang tafsir ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jadi bahan bakarnya neraka itu adalah batu-batu yang dibakar itu dan manusia. Maka manusia yang dimaksud ini yang pertama kali akan dimasukkan adalah orang-orang yang tadi itu. Sehingga ini yang membuat Abu Hurairah itu sampai pingsan, karena ini berbicara tentang ketidakikhlasan. Padahal amal yang dilihat itu adalah amal-amal utama, tapi karena tidak ikhlas, ya karena dia mau disebut sebagai seorang alim, ulama, disebut sebagai jago baca Quran, jadi lebih kepada pujian manusia, lalu kemudian disebut sebagai pemberani, lalu disebut sebagai dermawan, hanya lebih kepada pujian-pujian manusia itu. Nah, kemudian pintu yang ke-8 tadi itu, kalau 7 itu pintu haji, pintu ke-8 itu berbeda pendapat. Ada yang menyebut bahwa pintu ahli zikir, kemudian ada yang menyebut sebagai pintu ahli taubat. Jadi orang taubat pun itu ternyata dicintai Allah. Itulah kenapa kemudian kita tidak boleh menghina, mencela orang, karena bisa jadi sebelum dia meninggal dia bertaubat dan kemudian menjadi ahli taubat, dan itu ada pintu khusus untuk orang-orang yang ahli taubat. Makanya di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang ini. Innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi yang dicintai itu orang-orang bertaubat. Itulah kenapa sekali lagi kita tidak boleh mencela, menghina orang, karena bisa jadi di akhir hidupnya justru dialah yang diterima oleh Allah. Dan dalam riwayat sudah pernah kita dengar, ada orang yang baik menghina saudaranya yang berbuat dosa itu, tapi lama-lama saudaranya yang baik ini merasa bangga dengan amalnya dan kemudian justru menyatakan mun bakna la tak kira tarem atau bet neraka bakna neraka bakna. Jadi kalau sudah ngomong neraka bakna neraka bakna, ternyata dengan rahmat Allah saudaranya ini di akhir hidupnya justru bertaubat dan dia justru dicintai oleh Allah. Sedangkan saudaranya yang tadi itu, yang kemudian mengklaim dirinya sudah baik, justru dimasukkan ke neraka. Inilah kehati-hatiannya bahwa pintu yang ke-8 itu
antara ahli zikir dan ahli taubat. Nah, untuk kita yang ahli zikir itu paling tidak, sebagaimana yang pernah saya sampaikan, orang itu ahli zikir ada macam-macam pendapat. Pokoknya dia berdiri, duduk, berbaring, dia selalu zikir. Tapi ada yang menyebutkan bahwa paling tidak di 5 waktu dia berzikir, maka dia sudah disebut ahli zikir. Apa 5 waktu dia disebut ahli zikir? Setiap habis sholat dia zikir, itu yang pertama. Yang kedua, dia punya wiritan pagi dan petang. Jadi di samping dia setiap selesai sholat wajib itu zikir, dia punya wiritan pagi dan petang. Lalu kemudian yang ketiga dan keempat, dia mau tidur berzikir, bangun dari tidur berzikir. Dan yang kelima adalah dia setiap keluar rumah selalu berzikir. Jadi 5 keadaan itu dia berzikir, maka sudah disebut sebagai ahli zikir. Jadi habis sholat zikir, dia punya wiritan pagi dan petang, dia selalu baca itu. Lalu kemudian mau tidur zikir, lalu bangun dari tidur zikir, lalu kemudian keluar rumah dia zikir. Jadi kalau keluar rumah itu kan bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Ada juga ditambah dengan doa Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran, dan seterusnya itu. Lalu kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika keluar rumah itu dengan doa-doa yang kemudian dia selalu lakukan dengan zikir. Jadi setiap ada tanjakan, lalu kemudian bertakbir, lalu kemudian ketika ada jalan menurun dengan tasbih, subhanallah. Maka saya sampaikan pada murid saya yang kelasnya di kelas atas itu harusnya bersyukur. Nah, memang kelihatannya capek, aduh mau oleh kelas atas ini. Padahal itu bersyukur harusnya kamu ditempatkan di sini. Kenapa? Karena kamu setiap naik tangga itu bertakbir, Allahu Akbar, Allah. Nah, temanmu yang di bawah itu tidak punya kesempatan itu. Nah, ketika turun baca tasbih, subhanallah, subhanallah. Ini masalahnya orang yang berilmu tahu itu. Dia bersyukur, alhamdulillah engkau atas. Tapi kalau yang tidak tahu, aduh, hari ya palang dia atas itu. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang jelek. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengakhiri kajian pertama tentang surga ini, maka tadi ingin saya sampaikan nasihat dari Umar bin Abdul Aziz ya, terkait dengan pintu yang ke-7 tadi, pintu yang ke-6. Pintu yang ke-6 itu kan khusus bagi orang-orang yang nggak suka marah. Dia kalem aja gitu kan. Suka memaafkan. Tidak suka marah, suka memaafkan, itu pintu yang ke-6. Saya hanya ingin menyampaikan nasihat Umar bin Abdul Aziz saat kemudian beliau diaduin oleh seseorang tentang bahwa dia itu sedang didolimi orang. Saat ada orang laki-laki mengadu kepada Umar bin Abdul Aziz tentang orang yang mendoliminya, lalu kemudian beliau berkomentar, faja'ala yasku ilaihi rajulan dalamahu wa yaqa'u fihi. Ketika kemudian diadukan kepada Umar bin Abdul Aziz tentang seseorang yang mendalimi dirinya, faqala lahu Umar radhiyallahu an, innaka antalqallahu wa madlamatuka kama hiya khairul laka min antalqah wa qad intafadha. Ia mengadu ada orang yang menzaliminya, lalu kemudian dia balas mencaci maki. Jadi intinya begini, ada orang yang mengadu, dia dicela gini-gini, lalu dibalas dengan lebih lagi. Ya di bahasanya, oh iya benar, dibalas. Maka apa komentar Umar bin Abdul Aziz? Sesungguhnya bila kamu berjumpa dengan Allah dalam keadaan disakitin begitu, itu jauh lebih baik daripada kamu berjumpa dengan Allah dalam keadaan balik mencaci maki orang lain itu dengan lebih dahsyat kepadamu. Jadi artinya kalau kemudian ada apa-apa dengan kondisi kamu begitu, maka itu jauh lebih baik daripada kamu nanti menghadap Allah dalam keadaan
kamu membalas lebih jelek lagi. Inilah keutamaan orang-orang yang tadi itu suka memaafkan, suka tidak marah, menjaga itu, sehingga kemudian ada pintu khusus buat orang-orang yang kalem seperti ini. Ya tinggal dipilih saja Bapak dan Ibu masuk pintu mana saja. Kalau mau pintu mana saja, tadi sudah disebutkan beberapa hadisnya. Dan kalau mau masuk salah satunya, jadikan yang dominan, dilakukan amal-amal yang ada pada itu. Bisa jadi ahli sholat, bisa ahli jihad, bisa ahli puasa, bisa ahli sedekah, atau ada pintu al-aiman khusus dimasuki orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Pintu keenam adalah orang-orang yang suka bisa menahan marah dan memaafkan, tapi ini susah sekali juga. Kemudian yang ketujuh pintu haji, dan yang kedelapan adalah pintu ahli zikir atau pintu ahli taubat. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Ini bahasan pertama tentang surga. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrum minallah fatum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.